Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan subquery. Apa sih subquery itu? Subquery itu simpelnya kita ada query di dalam query. Jadi, misalnya di sini kita mau lihat salary yang lebih besar dari Abel atau lebih kecil dari Abel atau sama dengan Abel. Di sini kita bisa menggunakan select last name from employees where salary lebih besar dari salary-nya si Abel. Nah, karena kita nggak tahu salary-nya Abel berapa, daripada kita select last name koma from employees where last name sama dengan Abel. Nah, daripada begitu, jadi lebih simpelnya kita select last name from employees where salary lebih besar dari select salary from employees where last name sama dengan Abel. Maka hasilnya di sini hasilnya ternyata 11.000. Nah, yang lebih besar dari salary-nya Abel siapa aja? Ternyata ada King, Kochar, Dehan, Harstein dan Higgins. Nah, penggunaan subquery itu dia bisa single row function, single row ataupun multiple row returnnya. Jadi kalau single row returnnya misalnya stclave doang. Kalau multiple row maka dia bisa stclave dan samen. Nah, untuk single row kita hanya menggunakan operator sama dengan, lebih besar dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan, dan tidak sama dengan, not equals. Jadi not equals itu tulisannya begini. Nah, contohnya di sini. Kita mau lihat job ID-nya si siapa aja yang bekerja di job ID-nya 141. Yang dibawahi oleh manajernya si employee ID 141. Ternyata job ID di 141 itu ternyata ST Clerk dan salary lebih besar dari salary-nya si employee ID 143. Ternyata salary-nya employee ID 143 itu 2.600. Daripada kita susah mencari satu-satu dan bikin lama, maka kita akan melakukan subquery saja. Jadi di sini kita bisa ngedit sesuai yang kita mau. Misalnya kita mau edit jadi 100 atau berapa, misalnya ada perubahan. Jadi memudahkan kalian. Jadi kalian tidak usah mencari lagi berapa sih job ID-nya si employee 141, apa sih job ID-nya, berapa sih gajinya si employee ID 143. Nah, daripada susah-susah mending langsung kayak gini aja subquery in. Nah, kita juga bisa menggunakan group function di dalam subquery. Contoh, di sini kita select last name, job ID dan salary from employees, di mana salary sama dengan min salary from employees. Nah, salary paling kecil dari employees itu berapa sih? 2.500. Nah, maka dia akan keluar 2.500. Kita contohkan saja di sini. Nah, ternyata Vargas yang mempunyai salary 2.500, paling kecil di antara semuanya. Nah, kita juga bisa mengedit misalnya lebih besar. Aku mau lihat lah salary yang lebih max itu salary siapa sih yang paling besar misalnya. Nah, kita tinggal run aja, ganti di sini jadi max dan salary. Ternyata yang lebih besar salarynya si King karena dia mempunyai salary 24.000. Nah, kita juga bisa melihat rata-rata misalnya AVG. Nah, kenapa datanya tidak ada? Karena rata-ratanya kita buat sama dengan. Nah, kalau kita ubah jadi lebih besar, apakah akan muncul? Ternyata rata-rata paling kecil itu kurang lebih di antara 8 ribuan atau 8.700, bisa 8.900. Nah, kenapa? Karena ini paling kecilnya 9.000, bisa aja 8.900. Nah,
kita juga bisa melihat data lebih kecil. Berapa sih gaji rata-rata yang kecil, yang di bawah rata-rata gajinya? Oh, ternyata yang di bawah rata-rata ada Ers, Vargas, Matos, Davis, Rats, Grant, Taylor, Wellen. Nah, di sini kita masih single row function, masih single. Nah, ternyata single saja kita sudah bisa memasukkan group function. Nah, di sini kita akan menggunakan having clause, penggunaan having clause daripada subquery. Misalnya di sini kita mau lihat minimal salary dari kita mau lihat nih, misalnya minimal salary-nya dari departemen ID 50. Nah, untuk melihat hasilnya kita tinggal mencoba saja. Jadi oh, ternyata yang lebih besar dari salary-nya ini departemen ID 50 itu ternyata ada 7.000, 17.000, 6.000. Nah, di sini kita menggunakan having karena kita merata-ratakan setiap departemen itu, kita mencari minimal salary dari setiap departemen. Nah, di sini juga kita bisa ganti menjadi average, max, min, atau apapun. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Nah, di sini bisa salah karena apa? Karena kita menggroup by-nya di dalam sini. Kita nggak bisa melakukan group by di single di subquery jika dia di dalam sini. Kenapa? Karena single row subquery nggak bisa mengembalikan lebih dari satu row, karena kalau misalnya dia single maka dia returnnya harus single. Jadi kita nggak bisa melakukan group by karena dia returnnya lebih dari satu. Nah, jika kita melakukan returnnya misalnya last name-nya Has, kita lihat apakah ada si Has ini. Nah, sebelum kita coba gerakan query ini, kita coba select last name from employees where last name sama dengan Has. Nah, kita coba jalankan query yang ini. Nah, ternyata datanya si Has itu nggak ada, maka returnnya juga bakal kosong karena yang last name-nya bernama Has itu tidak ada. Tapi kalau misalnya Has ini kita ganti menjadi last name yang ada, maka mungkin bisa mengembalikan returnnya. Nah, untuk multiple row kita akan menambahkan operatornya menjadi in, any, dan all, dimana in itu sama dengan any itu kurang lebih di setiap, di antara. Kalau all di yang semua. Jadi kita coba saja ke contoh. Misalnya di sini kita ada select employee ID, last name, job ID, salary from employees where salary lebih kecil dari any. Nah, di sini kita menggunakan subquery di mana jobnya itu sama dengan IT proc. Jadi di antara job ID ya yang bekerja pada job ID sub IT proc dan job ID-nya tidak sama dengan IT proc, maka dia akan mengembalikan data yang di antara 9.000, 6.000, dan 4.200. Dia akan mengembalikan datanya di sini yang lebih besar ini, kita beri bacanya. Kenapa dia baca yang lebih besar? Karena yang dalam ini terwakilkan semua oleh 9.000 ini. Jadi maka akan outputnya seperti ini.
Nah, misalnya kita group order by salary descending, kita lihat dari yang besar ke kecil. Nah, gaji yang terbesar ke terkecil. Oh, ternyata si Taylor mempunyai gaji 8.600, si Gens mempunyai gaji 8.300. Nah, kenapa sih IT Proc-nya, job ID IT Proc-nya nggak keluar? Karena di sini kita mengeluarkan tidak sama dengan, atau job ID tidak boleh IT Proc, maka IT Proc-nya tidak akan keluar. Nah, jika kita ubah menjadi all, maka datanya akan berbeda. Nah, dia mengembalikan dari 3.500. Kenapa? Karena all itu ngambil data yang 4.200 ini. Jadi, kalau all itu misal dari semua salary yang lebih kecil dari job ID IT Proc. Nah, kurang lebih begitu. Maka dia akan mengembalikan data yang lebih kecil dari 4.200. Jika kita membuat lebih besar, maka dia akan mengembalikan data yang lebih besar dari 9.000. Maka data 6.000 ini tidak akan dibaca. Nah, untuk penggunaannya ada tambahan di sini menjadi lebih kecil all, lebih kecil any. Nah, untuk in kita nggak usah menggunakan sama dengan, karena ini tuh kurang lebih sama dengan. Jadi ini tuh di dalam apa ini? Misalnya di contoh sini kita mencoba not in. Nah, maka datanya tidak ada karena ini tuh sama dengan. Jadi kita coba yang di sini. Kalau kita hapus notnya, maka akan keluar datanya. Kenapa? Karena kita ini memanggil employee last name, yang dimana pekerja nama belakang pekerja dari employee pekerja. Jika employee ID pekerja di dalam, nah di sini kita manager ID from employees manager. Nah, di dalam, jadi kita itu mencari di mana yang nama belakang pekerja yang mempunyai jabatan sebagai manajer juga. Makanya kita menggunakan in. Nah, jadi karena itu kalau kita kasih not, maka dia tidak akan mengembalikan datanya. Karena apa? Karena pekerja yang tidak di dalam manager ID, sedangkan makanya datanya tidak akan dikembalikan. Nah, jika kita ubah jadi in, jadi kita bisa memanggil di mana dia sebagai pekerja juga dan sebagai manajer juga. Jadi perbedaannya penggunaan in, all dan any itu di sana. Jadi kalau misalnya untuk all, dia lihat yang mana sih datanya. Misalnya kita minta lebih kecil dari semua. Oh, ternyata yang lebih kecil itu 4.200. Maka akan dibalikan returnnya yang lebih kecil dari 4.200. Kalau misalnya any lebih kecil dari setiap job ID IT Proc, oh dia akan mencari yang paling besar. Kenapa? Karena di setiap itu pasti akan ada job ID IT Proc. Jadi dia ngambil data yang paling gede, yang paling besar. Jadi di bawah 9.000 itu ternyata ada berapa sampai 2.500. Untuk pembedanya kurang lebih di sana. Nah, jika kita single, maka menggunakan operatornya, diingat-ingat untuk operator single itu cuma sama dengan, lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Sedangkan untuk multiple khusus in, kita nggak usah menggunakan tambahan lagi. Tapi kalau misalnya untuk any lebih besar dari setiap, lebih besar dari semua, nah itu akan menggunakan operator dari single juga, atau lebih kecil dari sama dengan juga bisa. Nah, mungkin sampai sini saja. Sekian saya ucapkan. Semoga kalian semua mengerti apa yang saya jelaskan. Jika tidak mengerti, mungkin dapat bertanya secara langsung. Terima kasih.